Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Antoni Fadilah dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NIM 20-4572114-SV-17661. Pada video kali ini saya akan mengerjakan bagian dari ujian akhir semester praktikum keamanan informasi. Nah, pada video kali ini ditugaskan untuk menentukan aktivitas berbahaya yang terkait dengan pushdo Trojan. Pada prakteknya nanti kita akan menggunakan SQL dan kita nanti akan menggunakan situs web seperti Virus Total untuk mengunggah dan memverifikasi keberadaan ancaman. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan verifikasi status layanan dengan cara klik kanan pada Desktop Security Union, kemudian Open Terminal. Nah, di sini kita akan memverifikasi bahwa semua layanan sudah siap dengan cara memasukkan komen sudo show strip status. Untuk password kita masukkan CyberOps. Nah, dapat dilihat di sini layanan NSM sudah siap. Jika sudah siap seperti ini, maka kita akan masuk ke SQL. Sebenarnya juga bisa menggunakan Kibana, tapi pada video kali ini kita akan menggunakan SQL untuk praktiknya. Nah, untuk username-nya kita menggunakan username analis dan passwordnya CyberOps. Select all, lalu start SQL. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari SQL. Dapat dilihat di sini ada alert ID, kemudian date dan time, search IP, search port, destination IP, destination port, dan event message. Nah, pada video kali ini kita akan mengambil salah satu sampel alert ID. Sampel yang digunakan adalah 5410. Kita akan contohkan penggunaannya. Pada sampel 5410 ini, destination IP-nya adalah 192.168.196, kemudian source IP-nya adalah 119.28.70.207. Date time-nya bisa dilihat di sini. Kemudian kita akan mempelajari tentang eksploitasi untuk memastikan apakah host ini terinfeksi atau tidak. Nah, untuk itu kita bisa lakukan dengan cara klik kanan pada alert ID 5410 ini, kemudian masuk ke Network Miner. Nah, pada bagian Windows, kita klik lambang plus di sebelah kiri ini. Nah, dapat dilihat bahwasannya IP yang host ini adalah 192.168.196, kemudian bisa dilihat di sini MAC-nya, dan juga nick vendornya. Kemudian untuk melihat kapan file tersebut terinfeksi, kita dapat melihat pada bagian files di sini. Kemudian kita scroll ke kanan dan cari timestamp. Nah, di sini bisa dilihat pada tahun 2017, bulan 6, tanggal 27, dan di sini juga ada jamnya. Jika sudah, kita akan mengambil contoh alert ID yang lain. Nanti kita akan menggunakan alert ID 5420 juga dan juga 5421. Kemudian kita akan memeriksa eksploitasi yang terjadi. Jadi kita bisa melihat daftar domain berbahaya dan file yang diunduh. Seperti contoh, kita contohkan dulu pada 5410 ini. Kemudian kita klik kanan dan klik transkrip. Nah, dapat dilihat di sini source-nya gerv.gun dan host-nya itu metit.com. Di 5420 sama, jika ingin melihat seperti itu, klik kanan lalu transkrip. Nah, di sini juga ditampilkan ya. Ada source-nya throw.x dan host-nya itu yang ini. Lalu 5421 juga sama.
klik kanan transkrip, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Source-nya wp.x dan host-nya Vantage Point Technologies. Selanjutnya, kita akan masuk ke web virustotal.com untuk melihat apakah ini termasuk file berbahaya atau tidak. Caranya, kita contohkan dulu pada error ID 5410, kita klik kanan, lalu Network Miner. Nah, pada bagian files, di file name graph.gan, kita klik kanan, lalu klik calculate MD5 SH1 SH256 hash. Nah, pada ini SH256 kita blok semua, lalu kita copy. Nah, lalu kita bisa mengakses melalui web, yaitu VirusTotal. Kita gunakan Kibana untuk mengakses webnya. Ini tab. Kemudian kita search VirusTotal. Masuk ke webnya. Nah, dan ini adalah tampilan awal dari web VirusTotal. Kemudian kita masuk pada bagian search. Nah, kita pastekan hash 256 yang telah kita copy tadi. Kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat 58 security vendors and no sandbox flag this file as malicious. Berarti terdapat 58 file berbahaya. Di sini kita bisa melihat detailsnya. Ini adalah detection-nya. Kemudian detailsnya. Nah, di detail kita bisa melihat ini ada MD5, SH1, SH256, fast, authentic hash, dan yang lain-lainnya. Seperti pada tampilan ini. Nah, kemudian kita juga akan memeriksa alert ID 5420 maksudnya. Yang 5410 bisa kita tutup dulu. Lakukan hal yang sama, klik kanan, lalu Network Miner. Nah, kemudian files, ini pada file name throw.x, kita klik kanan, lalu calculate, klik yang tadi, kemudian SH256, lakukan hal yang sama, kita copy, blok A, lalu copy, dan kita masuk ke web VirusTotal tadi. Kita kembalikan, nah search, kita paste, lalu enter. Nah, di sini dapat dilihat 61 security vendors and 1 sandbox flag this file as malicious. Di sini kita bisa melihat detection-nya. Lalu details. Dan yang lain-lainnya bisa dilihat melalui web ini. Dan kita juga akan mempraktikkan ke alert ID 5421. Masih sama caranya, klik kanan lalu Network Miner. Kemudian pergi ke Files, pada file name wp.x, klik kanan, kemudian Calculate. Nah, SH256-nya kita copy, dan pergi ke web VirusTotal tadi, kita back dulu, kemudian search, kita pastekan, kita paste, kemudian enter. Nah, di sini dapat dilihat 56 security vendors and no sandbox flag this file as malicious. Ini merupakan hasil dari detection-nya. Dan ini merupakan details-nya.
Nah, cara ini bisa dipraktekkan juga ke alert ID yang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memeriksa peringatan lain yang terkait dengan host yang terinfeksi selama jangka waktu ini. Kita akan mengambil contoh yang ini 5149, kemudian centang show paket data dan show rule. Nah, di sini bisa dilihat AT police DNS update from external. Nah, source portnya 54515, destination IP-nya 192.168.1.6, dan source IP-nya 192.168.195. Infeksi ini menyerang dimulai ketika pengguna host 192.168.1.96 melakukan pencarian DNS melalui domain berbahaya, dan IP tujuannya adalah 192.168.1.6. Nah, cara menganalisa tersebut bisa dilakukan juga dengan ke alert ID yang lain. Baik, mungkin untuk praktikum kali ini begitu dari saya. Apabila masih ada kesalahan, mohon dimaafkan karena juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.